Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat saja ya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang latar belakang kemunculan Tipitaka. Jadi setelah Sang Buddha mencapai parinibbana di Kusinara sekitar tahun 543 sebelum Masehi, suasana dunia terasa hening dan juga kehilangan. Para umat Buddha yang berduka mendalam karena kehilangan seorang guru agung yang telah membimbing mereka menuju jalan pembebasan. Selama 45 tahun masa mengajarnya, Sang Buddha juga menyampaikan Dhamma kepada banyak orang, dari kalangan raja hingga rakyat biasa. Namun, setelah beliau mencapai parinibbana, muncul kekhawatiran besar bahwa ajaran suci itu akan hilang ataupun berubah seiring waktu. Dikarenakan hingga saat itu semua ajaran hanya ditransmisikan secara lisan dan bukan tertulis. Kekhawatiran ini menjadi latar belakang munculnya Konsili Buddhis pertama atau Sanghasamaya I. 3 bulan setelah parinibbana, Mahakasapatera, salah satu murid utama Sang Buddha, mengundang para biku suci untuk berkumpul di Gua Satapani yang ada di Rajaga. Dengan dukungan Raja Ajata I, sekitar 500 arahat hadir dalam pertemuan tersebut. Tujuan utama konsili ini adalah mengumpulkan, menegaskan, dan menyusun kembali semua ajaran Sang Buddha agar tidak tercemar oleh pandangan yang keliru. Dan dalam konsili itu juga Ananda Thera yang dikenal dengan memiliki ingatan sempurna dan selalu mendampingi Sang Buddha ditugaskan untuk mengulang seluruh khotbah yang ia dengar langsung dari Sang Buddha. Ketika diminta menyampaikan Dhamma, Ananda memulai setiap kalimat dengan Evame Sutta. Artinya, demikianlah yang telah saya dengar. Sedangkan Upali Thera bertanggung jawab untuk menyampaikan dan menegaskan Vinaya Pitaka, aturan disiplin untuk para biku dan bikuni. Seluruh isi Dhamma dan Vinaya kemudian dihafalkan bersama secara kolektif oleh para biku. Dari sinilah awal sistem penghafalan suci dalam tradisi Buddhis pun dimulai. Namun, seiring berjalannya waktu, tantangan baru muncul. 100 tahun setelah konsili pertama, tepatnya di Vesali, muncul perdebatan serius mengenai 10 pelanggaran kecil dalam Vinaya. Beberapa biku muda berpendapat bahwa aturan itu bisa disesuaikan dengan zaman. Sedangkan para tetua menolak keras pandangan tersebut. Perbedaan pandangan ini memunculkan konsili kedua Sanghasamaya II. Dalam konsili ini, para tetua menegaskan kembali bahwa ajaran Sang Buddha bersifat mutlak dan tidak boleh diubah sekecil apapun itu. Dan dalam konsili kedua menghasilkan keputusan bahwa semua peraturan dalam Vinaya harus dijalankan sebagaimana mestinya, tanpa dimodifikasi sedikit pun. Namun, sebagian biku yang tidak sependapat akhirnya memisahkan diri. Dari sinilah muncul dua aliran besar dalam Buddhisme, yaitu Sthavira yang berkembang menjadi Theravada dan Mahasangika. Meskipun terjadi perpecahan, semangat dalam menjaga Dhamma tetap suci dan juga tidak pernah padam. 2 abad kemudian, di masa pemerintahan Raja Asoka yang terkenal bijaksana, muncul kembali banyak pandangan yang menyimpang dari ajaran sejati Sang Buddha. Banyak biku mulai mencampur ajaran asli dengan pemikiran pribadi. Untuk mengatasi hal ini, Raja Asoka memprakarsai konsili ketiga di Pataliputra sekitar tahun 250 sebelum Masehi. Konsili ini dipimpin oleh Moggaliputta Tisasthera, seorang guru besar yang sangat dihormati. Dalam konsili ketiga ini, sekitar 1000 biku hadir dalam meninjau dan juga membersihkan sangha dari ajaran palsu. Moggaliputta Tisasthera juga menulis kitab Katawatu yang berisi bantahan terhadap berbagai pandangan yang keliru yang beredar saat itu. Hasil penting dari konsili ini bukan hanya sekedar pemurnian ajaran, tetapi juga awal dari penyebaran Dhamma secara luas keluar daerah India. Raja Asoka juga mengirim misi penyebaran Dhamma ke 9 wilayah termasuk Sri Lanka, Myanmar, Yunani, dan juga Asia Tenggara. Dari misi inilah Buddhisme Theravada kemudian mengakar kuat di Sri Lanka dan menjadi pusat pelestarian Tipitaka. Sejak saat itu,
Para biku mulai menekankan pentingnya pelestarian ajaran bukan hanya dengan hafalan, tetapi juga melalui praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Konsili-konsili ini menunjukkan bahwa perkembangan ajaran Buddha tidak lepas dari usaha bersama untuk menjaga kemurnian dan keutuhan Dhamma. Meski ada perbedaan pandangan, tujuan utama mereka tetap satu, yaitu ajaran Sang Buddha tidak lenyap dari dunia dan dapat membawa manfaat bagi semua makhluk. Konsili kelima bukan hanya sekedar peristiwa keagamaan, tetapi juga simbol kebangkitan kembali semangat pelestarian Dhamma setelah berabad-abad berlalu sejak parinibbana Sang Buddha. Raja Mindon dari Myanmar memiliki tekad kuat agar ajaran Buddha tetap murni, tidak hilang oleh waktu ataupun diselewengkan oleh tafsir yang keliru. Raja memerintahkan pembangunan Mahapasana Cave di Mandalay, sebuah gua buatan besar yang meniru gua Satapani, tempat konsili pertama diselenggarakan. Di dalam gua inilah para biksu berkumpul dan membaca ulang seluruh isi Tipitaka dengan sangat hati-hati. Proses ini tidak berlangsung singkat. Mereka membacanya berulang kali selama bertahun-tahun, memastikan setiap kata yang diucapkan dengan benar dan sesuai dengan naskah yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Salah satu hasil terbesar dari konsili kelima adalah penulisan Tipitaka di atas 729 lempeng batu marmer besar. Setiap lempeng diukir dengan tulisan Pali menggunakan tangan manusia tanpa bantuan mesin dan juga ditempatkan di kompleks Kuto Dao Pagoda yang hingga kini masih berdiri kokoh di Mandalay. Inilah yang sering disebut sebagai buku terbesar di dunia. Pembuatan batu marmer ini tidak hanya menunjukkan ketekunan, tetapi juga tekad spiritual yang luar biasa. Setiap huruf yang diukir mencerminkan penghormatan terhadap Dhamma. Para biksu, seniman, dan juga tukang batu bekerja tanpa pamrih dan dengan keyakinan bahwa mereka akan menjaga kemurnian ajaran adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada Sang Buddha. Konsili kelima juga menghasilkan banyak perubahan dalam penyebaran Dhamma, karena Myanmar pada masa itu menjadi salah satu pusat utama Buddhisme Theravada. Hasil konsili ini membantu memperkuat hubungan spiritual antara negara-negara Buddhis di Asia Tenggara. Delegasi dari Sri Lanka dan Thailand ikut hadir untuk membandingkan naskah-naskah Tipitaka versi masing-masing. Melalui diskusi ini, keseragaman teks menjadi lebih kuat dan keutuhan ajaran tetap terjaga hingga saat ini. Selanjutnya, sekitar 100 tahun kemudian, dilaksanakan konsili ke-6 yang berlangsung di Yangon pada tahun 1954, bertepatan dengan peringatan 2500 tahun sejak parinibbana Sang Buddha. Konsili ini merupakan momen internasional karena dihadiri oleh lebih dari 20.000 biksu dari berbagai negara seperti Myanmar, Sri Lanka, Thailand, Laos, dan juga Kamboja. Selama 2 tahun penuh, para biksu ini duduk bersama untuk meninjau ulang seluruh isi Tipitaka. Setiap bagian dibacakan dengan keras, lalu dibandingkan dengan naskah-naskah kuno dari berbagai negara. Hasilnya, lahirlah versi Tipitaka modern yang lebih seragam dan juga diterbitkan dalam bentuk buku cetak untuk pertama kalinya dalam sejarah. Konsili ke-6 ini juga menandai awalnya era baru penyebaran Dhamma di dunia modern. Berkat bantuan percetakan dan juga dukungan internasional, Tipitaka mulai diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa seperti Inggris, Burma, dan Sinhala. Ini memungkinkan ajaran Buddha dikenal lebih luas, bahkan hingga ke barat. Jika kita renungkan, perjalanan panjang dari konsili pertama hingga ke-6 menunjukkan betapa besarnya usaha para biksu dan juga umat dalam menjaga kemurnian ajaran. Mereka tidak hanya membaca ataupun menyalin teks, tetapi juga menjaga makna dan roh di balik setiap kata. Proses menjaga Tipitaka ini ibarat menjaga nyala api yang tidak boleh padam. Setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan agar cahaya kebijaksanaan Sang Buddha tetap menerangi dunia. Kini di era digital, naskah Tipitaka sudah bisa diakses melalui internet dan juga aplikasi di ponsel. Dari batu marmer hingga layar smartphone, perjalanan ini adalah simbol bagaimana Dhamma menyesuaikan diri dengan zaman tanpa kehilangan esensinya sedikit pun. Kisah ini mengingatkan kepada kita bahwa pelestarian ajaran bukan sekedar tugas para biksu,
tetapi juga seluruh umat Buddha. Dengan membaca, memahami, dan mempraktikkan Dhamma, kita ikut menjaga warisan spiritual yang telah dilestarikan selama lebih dari 2000 tahun. Sekian dari saya, Alexander, izin pamit untuk undur diri. Terima kasih telah menonton.